Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia P3GI yang berada di Pasuruan, Jawa Timur. Dan di sini ada lokomotif uap yang dimonumenkan teman-teman, yaitu lokomotif uap Male nomor 205. Lokomotif uap Male ini berdinas terakhir di pabrik gula Merican Kediri tahun 2010. Dan warna lokomotif uap ini masih sama seperti saat terakhir berdinas di tahun 2010 itu. Dan pada tahun 2011 lokomotif uap pabrik gula Merican warnanya masih sama seperti ini. Yang beda hanya pada list hitam di tengah bodi itu. Di tahun 2011 ada tambahan warna kuning dan merah. Saya pernah mengunjungi pabrik gula Merican. Tujuan utamanya mau melihat lokomotif uap Male ini berdinas, karena sudah langka ya lokomotif uap Male berdinas reguler. Walaupun saat itu hanya beroperasi di dalam area pabrik saja. Namun pada tahun 2011 ternyata lokomotif uap Male nomor 205 ini sudah tidak dijalankan. Terakhir beroperasi tahun 2010. Lokomotif uap Male ini awalnya berdinas di pabrik gula Ngadirejo, Kediri. Lalu di tahun 2008 lokomotif uap ini dikirim ke pabrik gula Merican, sama-sama di Kabupaten Kediri, dan mulai berdinas di sana tahun 2009-2010. Dan ternyata tahun 2011 lokomotif uap Male ini sudah tidak dijalankan. Tapi tidak masalah, tahun 2011 saya berkunjung ke pabrik gula Merican tidak sia-sia teman-teman, karena masih ada 3 lokomotif uap yang dijalankan, yaitu lokomotif uap nomor 2, nomor 4, dan nomor 8. Dan pabrik gula Merican sudah tidak menggunakan lokomotif diesel. Ada 1 bangkai lokomotif diesel yang tersisa berada di dekat bekas pos timbang. Hanya itu lokomotif diesel yang tersisa. Dan ternyata tahun 2011 itu adalah tahun terakhir pabrik gula Merican menggunakan lokomotif. Tahun 2012 layanan angkutan tebu menggunakan traktor. Jadi lokomotif uap ini hanya berdinas sekitar 2 tahun saja di pabrik gula Merican Kediri. Tahun 2009-2010. Dan pada Desember 2021 lokomotif uap ini dikirim ke P3GI Pasuruan. Kita lihat kondisinya secara sekilas teman-teman. Lokomotif uap Male ini buatan Dukro and Browns tahun 1927. Memiliki 2 pasang roda penggerak depan dan 2 pasang roda berpenggerak belakang. Dan untuk bogi, untuk
frame bawah ini terpisah teman-teman. Jadi bukan frame yang solid. Ini kalau untuk penyebutan konfigurasi roda lokomotif uap di kereta api ini mungkin BB ya, karena memiliki 2 pasang roda berpenggerak depan dan 2 pasang roda berpenggerak belakang. Nah, jadi framenya terpisah teman-teman, putus di tengah-tengah sini. Dan di dalam sini ada pipa untuk mengalirkan uap dari piston belakang ke piston depan. Nah, ini cover tambahan teman-teman, harusnya tidak sebesar ini. Nah, harusnya ini. Nah, pipa yang lebih kecil. Jadi pipa aliran uap ke piston dari steam dome ini dialirkan ke mesin belakang teman-teman, atau piston belakang. Nah, kelihatan ya. Nah, masuk di sini. Setelah itu aliran uap ditransfer ke piston depan dari dalam bogi sini. Uap sisanya, uap buangan dikeluarkan melalui pipa ini ke cerobong asap. Nah, ini pipa aliran uap dari piston belakang. Ini yang ke piston depan kanan, ini yang ke piston depan kiri. Lalu pipa buangannya dari bawah itu menuju ke smoke box dan terus ke atas dibuang melalui cerobong asap. Ya, ini masih bisa dibuka. Nah, seperti ini isi di dalam smoke box. Dan itu lubang untuk pipa aliran blower ya. Kita tutup lagi. Nah, ini 2 pasang roda berpenggerak depan. Untuk bogi depan ini lebih kecil dari lebar relnya. Oh iya, untuk gauge lokomotif ini adalah 700 mm. Jadi pasti boginya ini lebih kecil dari 70 cm. Karena rodanya berada di luar bogi. Kalau bogi belakang ini menutupi roda. Rodanya berada di dalam bogi. Nah, ini ya, bogi belakang yang jauh lebih lebar, lebih keluar. Seperti kebanyakan lokomotif di pabrik gula, baik itu lokomotif uap maupun lokomotif diesel. Untuk kopler depan dan belakang ini dimodifikasi lebih dimajukan teman-teman, agar tebu di lori yang didorong itu tidak bentrok ke bodi lokomotif. Sekalian dimanfaatkan untuk tempat pasir. Nah, ini perangkat untuk maju mundurnya teman-teman. Ada pegasnya juga. Dan untuk menopang fender dan boiler ditopang ke bogi depan. Nah, seperti ini. Dan ini fleksibel teman-teman ini. Jadi boginya ini bisa bergerak ke kiri ke kanan di kemiringan tertentu saja. Jadi ini dibuat fleksibel. Karena fender dan boiler ini ikut ke bogi belakang. Jadi di bogi depan ini hanya untuk menopang dan fleksibel di sini, tidak solid.
Jadi part maju mundurnya juga dibagi dua, ke penggerak roda depan dan penggerak roda belakang. Ini perangkat maju mundur yang terhubung ke roda berpenggerak di bagian depan. Lalu kita lihat ya. Nah, ini ke belakang dan juga terkoneksi ke roda berpenggerak bagian belakang. Lalu tuasnya dari arah kanan itu. Dan ini pipa air yang menghubungkan tender air kiri dan kanan boiler. Ini dulunya tempat pelumas piston depan. Dan ini tempat pelumas piston belakang. Ya, diberi tutup plastik bekas minuman. Torak atau stang penggerak roda. Secara sekilas sepertinya ini masih ori bawaannya, teman-teman. Dan ada engkolnya ya. Nah, apa ini istilahnya? Saya sebut engkol saja. 205. Berarti kalau penyebutan konfigurasi di lokomotif kereta api BB205. Untuk cerobong asap saat di pabrik gula merican dulu memang sudah begini, teman-teman, diberi penyangga ya, mungkin agar menambah kekuatan juga. Lalu ini dulunya bekas aliran air dari pompa air dimasukkan ke boiler sini, namun sudah lepas. Ada pipa yang sebelah kiri dan kanan. Steam dome. Lalu ini untuk memasukkan air ke tender air. Nah. Dan ini ada bekas apa kotak ini. Kalau plat pabrikan Dokro and Bronze biasanya segitiga, teman-teman. Kita masuk ke kabin. Seperti ini kondisi di dalam kabin. Sudah habis semua part-partnya, menyisakan ini saja. Ini kemungkinan ada perangkat pompa air dulunya di sini. Ini tungku pengapian, firebox. Ini tuas maju mundurnya. Ini sudah tinggal ini aja. Dan gelas duganya juga sudah lepas. Dulunya terkoneksi di sekitar sini, teman-teman. Nah, ini bagian bawah gelas juga ya. Nah, lalu ke sini. Untuk throttle sistemnya seperti ini. Untuk perangkat remnya sudah hilang, teman-teman. Nah, ini untuk pembuangan uap yang berlebih, teman-teman. Untuk penggerak roda belakang juga masih lengkap dan sepertinya masih ori. Ini sepertinya sambungan. Dan untuk kopler bagian belakang tidak dimodifikasi karena lokomotif uap kan menggandeng tender. Jadi saat mendorong lori bermuatan tebu, tebunya terbentur ke tender. Jadi tidak langsung terbentur ke bodi lokomotif uap. Dan di tender juga diberi tebeng di bagian belakangnya, teman-teman. Dan ini untuk data teknisnya, teman-teman. Lokomotif uap nomor 205 buatan tahun 1927.
memiliki kekuatan 80 HP, panjang 7.200 mm, lebar 2.400 mm, tinggi 3.350 mm. Ditempatkan di pabrik gula Merican Kediri. Terakhir kali dioperasikan oleh pabrik gula Merican. Di sini tidak disebutkan kalau sebelum dari pabrik gula Merican, lokomotif ini berdinas di pabrik gula Ngadirejo Kediri. Monumen ini diresmikan pada tanggal 1 Januari 2022. Oke, jadi seperti itu liputan singkat saya di kantor P3GI, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia yang berada di Pasuruan, untuk melihat sekilas kondisi lokomotif uap Male nomor 205X pabrik gula Merican X pabrik gula Ngadirejo Kediri. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.